Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Barudin Habibullah dengan NIM 2104011100216 dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan tentang kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah. Yang pertama yakni Muqaddimah Fi Arkanuddin wa Ma'na Syahadatain, tentang rukun agama dan makna syahadatain atau dua kesaksian. Arkanuddin salasatun, rukun agama ada tiga. Yang pertama al-Islamu, Islam, wal imanu, iman, wal ihsan, dan ihsan. Wa yalati sa'ala anha Jibril Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ja'ahu fi surati a'rabiyyi bihuduri kathirin minas sahabah. Pada waktu dia datang dalam bentuk orang pedalaman, seorang Arab pedalaman di antara banyak para sahabat. Falamma surafa, pada saat dia meninggalkan ruangan, qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, Aina rajulu, di manakah orang itu? Falam yajiduhu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Falam yajiduhu, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dakum Jibril ja'akum yu'alimuhum amradinikum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama Islam. Al-Islamu, Islam, wa inqiyadu lil ahkami syar'iyyah til amaliyah. Jadi Islam adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat praktis. Allati ja'a biha sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa qala, dia juga berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, barang siapa menginginkan agama selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka Allah tidak akan diterima darinya dan dia kelak di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Arkanul Islam khamsatun, jadi sedangkan rukun Islam terbagi menjadi 5. Al-awwalu, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Iqamus shalah, kedua, mendirikan sholat. Ats-tsalits, dan ketiga, ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Ar-rabi, yang keempat, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Al-khamis, yang kelima, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menempuh jalan itu. Makna asyhadu an la ilaha illallah wa yataqanu biqalbi wa ubayyinu li ghairi. Jadi makna aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah adalah bahwa aku mengetahui, mendalami, meyakini dengan hatiku, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa Allah ma'budah bihakim fil wujudil illallah, bahwa sesungguhnya tak ada yang pantas disembah dengan benar di semesta ini kecuali Allah. Al-wahidul ahad, yang maha esa dan maha satu. As-somad, al-fardus somad, tunggal, maha tunggal dan tempat bergantung. Alladzi khalaqas sama wa ma fiha, pencipta langit beserta isinya. Wa khalaqal arda wa ma 'alaiha, dan pencipta bumi beserta segala yang di atasnya. Wa khalaqal khalqa kulluhum, pencipta makhluk seluruhnya. La syarika lahu wa la misla lahu, tidak ada sekutu baginya dan tidak pula ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un
wa huwas sami'ul basir. Tak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fal anbiya wal rasul, para nabi dan rasul, wal auliya was salatin, dan para wali dan raja, wal muslimin wal kufar, juga orang muslim, orang Islam, juga orang Islam, wal kufar, dan orang kafir, wasyayatin wal jin wal malaika, serta setan, jin, dan para malaikat, kulluhum abiduhu wa tahta hukmihi wa sultani, semuanya adalah hambanya dan di bawah aturan dari kerajaannya dan kerajaannya, wa tahta qorihi wa iradatihi, di bawah kuasa dan kehendaknya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai para manusia, kalian fakir kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Fahuwal wahidul munfaridu bi khalqi jami'il asya, maka dia adalah yang maha esa dan maha tunggal dalam menciptakan seluruhnya. Wa biyadihi malakutu kulli syai'in, di tangannya kerajaan segala sesuatu. Wa huwal ladzi minhu bada'a kullu syai'in wa ilaihi ya'ud, darinya segala sesuatu bermula dan kepadanya segala sesuatu kembali. La yafah alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, tak tersembunyi darinya segala sesuatu yang terdapat di bumi dan di langit. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfi sudur, dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dada atau hati. Ya'lamu sirri wa akhfa, dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, apakah Tuhan yang menciptakan tidak mengetahui sedangkan dia maha halus lagi maha waspada. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa atahaqqaqu, jadi makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah aku mengetahui, mendalami, wa tayaqqanu biqalbi, meyakini dengan hatiku, wa ubayyinu li ghairi, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa anna sayyidina Muhammad ibni Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi, jadi sesungguhnya junjungan kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi, Rasulun min indillah, adalah utusan dari sisi Allah. Arsalahullahu ila kafatil khalqi bidinil Islam, dia mengutusnya kepada seluruh makhluk dengan membawa agama Islam. Watasdiqu bikulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umuri din wad dunya wal akhir, maka diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya, membenarkan semua yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama, dunia dan akhirat. Kemudian di sini menjelaskan tentang ringkasan sejarah Nabi. Nubdatun minas sirah nabawiyah. Wa qad ulida sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bil baladil amin, di kota yang aman, Makkatal Mukarramah, yaitu Makkah al-Mukarramah. Wa tuwaffi abuhu Abdullah wa huwa bi batni ummi, ayahnya wafat saat beliau masih di perut ibunya. Wa kuffalahu rabbahu juddu Abdul Muthalib ibni Hashim, lalu kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim memelihara dan merawatnya. Wa arda'athu ummuhu Aminatun bintu Wahbin ibni Zahrah ibni Hakim, kemudian ibunya Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Hakim menyusuinya. Tsumma arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah, lalu beliau disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Tsumma Halimatus Sa'diyah, dan kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Walamma balagha minal umri sittati sinin, ketika mencapai
usia 6 tahun, sitati sinin, matat umuhu Aminatun bintu Wahbin. Ibu beliau Aminah binti Wahab wafat. Tsumma mata jadduhu Abdul Muthalib. Kemudian wafat pula kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Fakafalahu ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Lalu pamannya yang bernama Abi Thalib yang merupakan saudara sekandung ayahnya memeliharanya. Wa dhaharat lahu sallallahu alaihi wasallam fi ayyami sibahu alamatun katsirah. Di masa kecilnya tampaklah pada diri sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda yang banyak. Tadullu ala annahu sayakunu lahu sya'nun 'adzim, yang menunjukkan bahwa dirinya kelak akan memiliki kedudukan yang agung. Falamma balagha arba'ina sanatan, ketika mencapai usia 40 tahun, anzalallahu alaihi biwasitatil amin Jibril alaihi salam. Ketika mencapai usia 40 tahun, Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril yang terpercaya. Qaulahu ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan melalui perantara pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Tsumma tataba'al wahyu, lalu wahyu demi wahyu turun berkelanjutan. Wa amarahullahu bitabligh ilan nas kafatan, dan Allah memerintahkan agar menyampaikannya kepada seluruh manusia. Faballagha risalah wa addal amanah, maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanahnya. Wa saddaqahu wa amana bihi man sabaqat lahu minallahi sa'adah, dan Allah memerintahkannya agar menyampaikannya kepada seluruh manusia. Akadzabahu man haqqas alaihi syaqawah, memerintahkannya agar menyampaikan kepada seluruh manusia, maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanat. Orang-orang yang membenarkan dan beriman kepadanya adalah mereka yang telah ditentukan dalam ilmu Allah sebagai orang-orang yang bahagia, dan mereka yang mendustakannya adalah orang-orang yang bagi mereka celaka. Akadzabahu man haqqat alaihi syaqawah. Wa aqama bi Makkah ma'da nuzulil wahyi 13 sanatan. Setelah turun wahyu yang pertama tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam bermukim di kota Mekah selama 13 tahun. Tsumma adzinallahu lahu bil hijrah ilal Madinah wal Munawwarah. Lalu Allah mengizinkannya hijrah ke kota Madinah al-Munawwarah. Fahajara min watanihi Makkatal Mukarramah, maka beliau pun hijrah meninggalkan kota kelahirannya Makkah al-Mukarramah ilal Madinah al-Munawwarah, menuju ke Madinah al-Munawwarah. Asinuhu 53 sanatan, di usia 53 tahun. Wa ba'dal hijrati ilal Madinah, setelah hijrah ke Madinah, amrahullah bi qitalil kuffar, Allah memerintahkannya untuk memerangi orang-orang kafir. Alladzi mana'uhu min tabligh risalati rabbi, yang menghalanginya dalam menyampaikan pesan Tuhannya. Wa tadau alaihi wa akhrajuhu min watani fajahada binafsi, dan menyerangnya serta mengusirnya dari tanah kelahirannya, maka beliau berjuang dengan dirinya. Wajahada ma'ahu ashabu haqqal jihad, dan begitu pula para sahabatnya berjuang bersamanya dengan gigih. Hatta ja'a nasrullahi al-fath, hingga pertolongan Allah al-fath atau kemenangan saat berhasil merebut kota Mekah datang. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam.
Di saat itu Allah memilihnya agar kembali kepadanya. Dan Allah ingin berjumpa dengannya, maka dia mencabut ruhnya agar kembali kepadanya. Fi dinillahi afwaja wa hina idzin ikhtarallahu ilaihi wa habba liqa'ahu faqabadahu ilaihi. Maka dia mencabut ruhnya agar kembali kepadanya. Umata bil Madinatil Munawwarah wa umrohu 63 sanatan. Beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah pada umur 63 tahun. Wa kanat wafatuhu fi syahri Rabiul Awal, wafat pada Rabiul Awal sanata 11 minal hijrah, di tahun 11 Hijriah. Wadufina alaihi sholah, beliau sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya di kota Madinah. Wassalamu fi baiti bil Madinah, di Madinah. Bahwa hayyun fi qabri, namun beliau hidup dalam kuburnya. Yasma'u sholatal musallin alaiha, di dalam kuburnya beliau mendengar solawat orang-orang yang bersolawat kepadanya. Wassalamal muslimin alaihi, dan ucapan salam orang-orang Islam kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wahai Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wa qad fadalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'il khalq. Allah telah mengutamakannya di antara seluruh makhluk dan menjadikannya sebagai penutup segala kenabian dan kerasulan. Allah menjadikan umatnya sebagai umat terbaik. Wa umira bi ta'atihi wa ittiba'i, agar menaati dan mengikutinya. Qala ta'ala fi haqqi, tentang kedudukannya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fahdhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diberikan kepada kalian oleh Rasul, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Fayajibu alaina, maka diwajibkan bagi kita, an naf'ala kullama amarna bihi hadza rasulul karim, agar melaksanakan segala yang diperintahnya oleh sang Rasul yang mulia ini kepada kita. Wa anna nantahi amma nahana anhu min kulli fi'lin tamim, dan meninggalkan segala perbuatan tercela yang dilarangnya, agar kita menjadi hamba yang taat dan dekat di sisi Allah. Likai nakuna minal ibadil muti'in al muqarrabin indallah, di sisi Allah. Waffaqanallahu lidzalika bimahdi judihi wa fadli. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita atas semua itu dengan pemberiannya yang murni dan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun Islam yang kedua, iqamas shalah, mendirikan salat. Atani min arkanil Islam, rukun kedua dari rukun Islam adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Ayil ityani biha alal wajhi mardi, yaitu mengerjakannya dengan cara yang diridhoi. Wa ada'uha fi awqatihal ma'rufah, dan melaksanakannya di waktunya yang telah diketahui. Bi arkaniha wa syurutiha, disertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Watajannubu mubtilatiha ma'al muhafadzati 'alal huduril qalbi, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan menjaga hati agar selalu sadar dan khusyuk saat melakukannya. Wal khusyu'i fiha wahiyya
Dan sholat-sholat itu adalah duhur, asar, wal maghrib, wal isya, was subahi, subuh. Qala ta'ala, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu sholawat, ada 5 salat. Katabahunallahu alaihi wa 'alal ibadi fil yaumi wal lailah." Yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya dalam sehari semalam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakah. Ita'uz zakah ay i'ta'uha lil mustahiqin laha minal asnafi samaniyatil madhkurin. Jadi rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, yaitu memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya dari 8 golongan yang telah disebutkan fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum." Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya agar masuk Islam. Wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Serta budak-budak orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Qala ta'ala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah juga berfirman, qala ta'ala, wa atu zakah, berikanlah zakat, wa huwa amrun lil wujub. Ini adalah perintah wajib. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ar-Rabi' min arkanil Islam shaum Ramadan, wa huwa syahrut tasi'u min syuhuris sanatil arabiyyah. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa shaumu huwa, puasa adalah al-imsaku 'anil akli, menahan diri dari makan, wasyarbi, minum, wal jima'i, dan hubungan suami istri, wa ghairiha minal muftirat, serta hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya waktu fajar, ilal ghurubi syamsi, sampai atau hingga tenggelamnya matahari, biniyatil mahsusoh, disertai dengan niat tertentu. Wasaumu Ramadan wajibun alal muslimin baligh al-atir. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap orang Islam balik atau orang dewasa berakal memiliki kemampuan puasa, al-muti'alis shaum atau hira'anil haid wa nifas ghairu musafir, dari berpuasa dari haid dan nifas dan tidak melakukan perjalanan jauh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah berpuasa. Bagi mereka yang sakit dan dalam perjalanan, maka mereka boleh menggantinya di hari-hari lain. Kemudian rukun Islam yang ke-5 adalah hajjul bait. Hajjul bait ini adalah haji menuju Ka'bah, rumah Allah. Hajjul bait ay qasdul baitil haram, menuju ke
ibadah haji, menunaikan ibadah haji yaitu menuju ke Baitul Haram atau rumah suci, linusuki wal ibadah, dengan tujuan bernasik dan beribadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. Fala yahibu illa 'alal mustati'. Maka ibadah haji ini tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu saja. Kemudian al-iman. Al-iman wa huwa ruknu tsani min arkaniddin. Jadi iman adalah rukun kedua dari rukun agama. Huwa tasdiqu qalbi. Iman ini adalah pembenaran dari hati. Bima ja'a bihi sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkanul iman, kemudian rukun-rukun iman. Arkanul iman sitatun. Jadi rukun iman itu ada 6. Antu minabillah, iman beriman kepada Allah, wa malaikah, malaikat, wa kutubih, kitab, wa rusulih, rasul, wal yaumil akhir, hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, dan ketetapan yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal al-imanu billah. Yang pertama ini beriman kepada Allah. Wa huwa an tu'mina wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala mawjud. Jadi yaitu beriman dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada, Maha Esa, dan Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa annahu muttasifun bi kulli kamalin. Munazzahun an kulli naqsin. Dia maha suci dari segala kekurangannya. Wa anahul fa'ilul mukhtar, al-fa'alu lima yurid. Maha berkehendak dan memilih, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Wala yajri fi mulkihi illa ma yusha. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya kecuali yang Dia izinkan. Atsani, yang kedua, antu minabi malaikatillah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Aitu sadiqa bi annallaha khalaqa malaikatan min nurin. Percaya, jadi beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. La yakulu nawala yashrabu nawala yanamun. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahnya kepada mereka. Wala ya'sunallaha ma amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun walaysu dzukuran wala inathan, dan melaksanakan segala perintahnya. Wahum katsiru la yuhsi adadahum illallahu ta'ala, dan jumlah mereka banyak sekali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wajibu ma'rifatuhum minal malaikati asyara, tetapi ada malaikat-malaikat yang diwajibkan atau diketahui itu ada 10. Wahum, mereka adalah Jibril, wa Mikail, wal Israfil, wal Izra'il, wal Munkar, wa Nakir, wa Raqib, wa Atid, wa Malik, wa Ridwan. Kemudian ats-tsalis, yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Antu minabi kutubillah, aitu saddiqa bi annallaha anzala kutuban ala rasul wa minha suhuful khaliful Ibrahim. Beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-rasulnya. Di antaranya adalah lembaran-lembaran Ibrahim. Al-Khalil adalah kekasih Allah, Al-Khalil Ibrahim. Wasuhuful kalimu Musa alaihi salam, dan lembaran-lembaran Musa alaihi salam, Al-Halim, yang berdialog langsung kepada Allah. Wal wajibul ma'rifatuha minal kutubi arba'ah. Adapun kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4. Yang pertama adalah At-Taurat,
At-Tauratul munzalatu ala Sayyidina Musa. Taurat yang diturunkan kepada junjungan kita Musa. Wazaburul munzalu ala Sayyidina Dawud alaihi salam. Dan kitab wal Injil munzalu ala Sayyidina Isa wazabur al munzalu ala Sayyidina Dawud, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, wal Furqan wa huwal Qur'anul munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab itu ada 4. Yang pertama Taurat yang diturunkan kepada junjungan kita Musa, kemudian Injil diturunkan kepada junjungan kita Isa, Zabur diturunkan kepada junjungan kita Daud, dan yang terakhir adalah Al-Furqan, pembeda yang benar dan batil, yaitu Al-Quran diturunkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabi yang keempat, antu'minu birusulillah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, itu sadiqa bi annallaha ta'ala arsalahu rusalan lihadayatin nas wa irsyadihim ila ma fihi solah ma'ashihim wa ma'adihim. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul-Rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan membimbing mereka kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Wahum katsirun, mereka berjumlah banyak. Awaluhum Abul Bashari Adam alaihi salam. Rasul yang pertama adalah bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam. Wa akhiruhum, sedangkan Rasul yang terakhir, wa akhiruhum, yang terakhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibul ma'rifatuhum 25. Dan Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui ada 20 wa 25 Rasul. Wahum Adam wa Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Al-Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada mereka semua. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Al-Khamis yang kelima, antu minal bil yaumil akhir, aitu sadiqa bi annahu sayati yaum. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yaitu percaya bahwa akan datang hari yajma'allahu fihil awalin wal akhirin lil jazai wal hisab. Datang hari akhir, Allah akan mengumpulkan di dalamnya manusia yang pertama hingga akhir untuk menerima balasan dan perhitungan. Yauma yaqumun nas suli rabbil alamin. Hari manusia dibangkitkan menghadap Tuhan alam semesta. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal baik sekecil-kecilnya, maka dia akan melihat dampaknya, dan barang siapa beramal buruk sekecil-kecilnya, maka dia akan melihat dampaknya juga. Wajibut tasdiqu bima yakunu fihi minal hash. Diwajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, kebangkitan, timbangan amal, jembatan sirat, wal jannah wan nar, wal mizan wal wasirat, wal hisab wal haud wal jannah wan nar.
Jadi diwajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, kebangkitan timbangan amal, jembatan sirat hisab atau perhitungan amal, telaga haud, surga dan neraka, wa ghairu dzalika mimma warada fil Qur'an, dan hal-hal lainnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Au akhbara bihi sayyiduna waladi adnan sayyiduna Muhammad, atau sabdakan oleh pemimpin anak Adam, anak Adnan, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadiqul masduq, junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Muhammad yang benar dan dibenarkan Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sadis, yang keenam, antuk minabil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, beriman kepada ketetapan yang baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayu tusadiqo tasdiqo jasiman bi annahu la yakunu kainun fil ardi, yaitu percaya dengan benar-benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi, wala fis sama'i illa bi qada'illahi wa taqdirihi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan langit kecuali sesuatu yang terjadi di bumi dan langit kecuali dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Apa yang dikehendakinya oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Kemudian al-ihsan wa huwa ruknu tsalits bin arkaniddin. Jadi ihsan ini adalah rukun ketiga dari rukun agama. Huwa kama warada fil hadis sahih. Hal ini sama dengan yang diriwayatkan di dalam hadis sahih. Anta'budallah ka'annaka tarah. Jika kau tak mampu, kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Anta'budallah ka'annahu tarad. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kau tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati inna bikulli syai'in alim. Bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya, dan tiadalah pembicaraan antara 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fayambaghi lil mu'mini ayyuraqiballah ta'ala. Hendaklah setiap orang-orang beriman waspada terhadap Allah. Wa ayyu'addiya ibadatihi 'alal wajhil ihsan, yang selalu memantau dirinya, fa innallaha yuhibbul muhsinin, dan melaksanakan ibadahnya disertai ihsan, sebab Allah menyukai hambanya yang berbuat ihsan kebajikan. Wa innahu la yudhi'u ajra man ahsana amalan, dan dia Allah tidak akan menghilangkan pahala mereka yang berbuat amal yang baik. Kemudian di sini dijelaskan
bab kedua yakni bab haid. Fi dzikri ahkamil haid wa nifas wal istihadah, tentang hukum-hukum haid, nifas dan seputar dua masalah tersebut. Al-haid, haid adalah huwa damul kharijul lil mar'ati allati balaghat tis'a sinin fa aktsaru ala sabil lisihhati fi awqatin mahsusuh. Jadi haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih untuk kesehatannya di waktu-waktu tertentu, seperti yang disebutkan dalam hadis, wa huwa kama fil hadis syai'un katabahullahu ala banati Adam, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi anak-anak wanita Adam. Famata ra'atil mar'atul lati balaghat tis'a sinin fa aktsaru daman minal farji wajaba 'alaiha antam tani'a minas shalah wa shaum. Jika seorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih melihat darah pada kemaluannya, maka wajib baginya mencegah dirinya dari sholat dan puasa. Wassaum wa yahrumu ala zawjiha wa ta'uha sawa'un kanat damu aswada au ahmaru au asfaru au bihi kudra. Diharamkan pula bagi suaminya untuk menggaulinya. Darah itu bisa berwarna hitam, merah, kuning atau kecoklat, sebab li'anna sufrata wal kudrata haid, sebab warna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan adalah haid. Summa inis tamarrad damu yauman walailatan ay arba'at. Lalu jika darah itu berkelanjutan selama 5 hari semalam, yaitu arba'an wa ishrina sa'atan fa aktsaru tabayyana annahu damu haid, yaitu 24 jam atau lebih, maka darah itu disimpulkan adalah darah haid. Wa inin qata'a qabla mudi yaum walailatin walam ya'ud fi muddatin 15 yauman min dhuhurihi tabayyana annahu damu fasadin. Tapi jika darah itu terputus sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi hingga 15 hari terhitung dari mulai semenjak munculnya darah itu, maka darah itu adalah darah penyakit. Fayajibu 'alaiha qada'us sholatil lati tarakatha, maka diwajibkan baginya, atau jika darahnya darah penyakit, untuk mengganti sholat dan puasa yang ditinggalkannya, atau puasa yang ditinggalkannya karena haid juga wajib diganti. Wa qada'us shaum alladhi tarakat. Amma idan qata'a qabla al-yawm wal lailati walakinahu ada fi al-yawm nitsani, terputus sebelum hari semalam tetapi keluar lagi di hari kedua atau di hari berikutnya, aw ma ba'dahu ila tamami 15 yaum, hingga batasnya 15 hari, dan jika dijumlahkan semuanya ada 24 jam. Watakam malat bil aidi arba'un wa ishruna sa'atan fal jami haid bisyati Allah yaridat damu ala 15 yaum wa illa fatajri fiha ahkamul mustahadah. Maka seluruh darah yang keluar itu adalah darah haid, tetapi dengan syarat darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih, maka berlaku bagi darah itu hukum-hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadah.
Akulul haid wa ghalibahu wa aktsara. Batasan waktu haid tersedikit yang umum dan terbanyak. Yaumu walailatu ay miqdaruhuma wa huwa arba'un wa ishrun sa'atan ma'atisol idamil mu'tad. Paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam. Batas keluarnya darahnya selama sehari semalam yaitu 24 jam terus menerus keluar darah yang normal. Bihaitsu law wudi'at qudnatun aw nahwuha latalawathat. Wa ghalibahu ukurannya situn aw sab'un, diletakkan kapas atau sejenisnya pada kemaluan maka didapati darah. Pada umumnya waktu haid adalah 6 atau 7 hari. Khamsata asyara yaum falau naqsud damu an yaumin walailatan. Jika darah yang keluar kurang dari sehari dan semalam atau lebih dari 15 hari au zada ala khamsata asyar bila yaliha fahuwa istihadah, atau lebih dari 15 hari dan malamnya maka itu adalah darah istihadah. Kemudian anifas huwa damul khariju aqibul biladah wa akullu zamani. Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Paling sedikitnya waktu nifas adalah setetes darah. Lahfadun wa ghalibahu arba'un yauman wa aktsaru situna yaum. Adalah setetes darah. Pada umumnya waktu nifas adalah 40 hari. Sedangkan yang terbanyak waktu nifas adalah 60 hari. Situna yaum. Falau jawazad damu sitin yauman fahuwa istihadah. Jika darah yang keluar melebihi 60 hari maka darah itu adalah darah istihadah. Kemudian akullut tuhri bainal haidotain. Paling sedikit batas waktu suci di antara dua haid. Seorang wanita dari haid khamsata asyara yauman bilayaliha. Berikutnya adalah 15 hari. Jadi batas waktu sucinya seorang wanita dari haid lalu bertemu haid berikutnya adalah 15 hari dan malamnya. 15 hari dan malamnya. Bilayliha wala hada li aktsari. Tidak ada batasan tertentu. Falawla hadat sab'an wa in qata'a damu ashran thumma a'ada fahuwa istihadah. Tidak ada batasan tertentu bagi waktu terbanyaknya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 7 hari lalu terputus selama 10 hari kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah yang keluar atau setelah 10 hari adalah darah istihadah. Li'annahu lam yamdi bainal haidatain akulu tuhri ammat tuhru alladhi bainan nifas wal haid wa fa'akuluhu lahfadatun wallahu a'lam. Hal itu disebabkan darah yang keluar belum mencapai batas paling sedikitnya suci di antara haid yang satu dengan haid berikutnya, yaitu 15 hari. Sedangkan batas suci antara nifas dan haid paling sedikitnya adalah walau sesaat. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kemudian istihadah, darah istihadah hadatsun daim, adalah hadas yang berkelanjutan. Wa huwa damul kharijul fi ghairi ayyamil haid wa ghairiha ayyamin nifas, yaitu darah yang keluar dari selain batasan waktu haid dan nifas. Au an naqisu an yaumil walailatin fil haid, atau kurangnya dari sehari semalam di waktu haid. Wa hukmul mar'atil mustahadah. Kemudian hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah ialah
ia dihukumi suci, annaha tahiratun wa hukmul mar'atil mustahadha, hukum hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadha, annahu tahiratun ia dihukumi suci, fatajibu 'alaiha sholatu wassaum, maka diwajibkan baginya sholat, puasa, dan dibolehkan baginya suaminya untuk menggaulinya, wa yajuzu li zaujiha ityanuha, wajib 'alaiha idza aradatis shalah, diwajibkan baginya jika ingin mengerjakan sholat, antaghsila farjaha wa tahshuhu binahwi qutunatin, agar menyuci atau membersihkan kemaluannya terlebih dahulu dan menyumbatnya dengan semacam kapas dan mengikatnya dengan kain. Wa tahsibahu illam tata'adza bihima. Wala yajibu 'alaiha al-hashwu illa in ihtajat ilaihi wa kanat ghairu sha'imatin, fa illam tahtaj ilaihi aw kanat sha'imatan. Jika mengikatnya dengan kain, jika tidak terganggu mendatangkan bahaya baginya dengan kapas dan kain pengait itu, saat ini bisa menggunakan pembalut wanita. Dia tidak diwajibkan menyumbat kemaluannya kecuali pada saat diperlukan dan tidak dalam kondisi berpuasa. Tetapi jika tidak perlu baginya menyumbat kemaluannya atau dalam kondisi berpuasa dan terganggu dengan hal itu, maka menjadi tidak wajib baginya. Bahkan wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya. Kemudian setelah itu diwajibkan baginya berwudu. Tsumma tawudu bal yal au ta'adzat bihi fala yahibbu bal yalzamus sha'imata tarku tsumma tatawaddau. Bahkan bagi wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya, kemudian setelah itu diwajibkan baginya untuk berwudu. Wa yakunu jami'u ma dzukira ba'da dukhulil waqti. Semua kewajiban tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Wala buddalu aidon fi wudu'iha minal muwalah bi an taghsila udwanath tsani qabla jafafil awal. Dan diwajibkan pula dalam berwudu agar muwalah, yaitu mengguyur anggota wudu yang kedua sebelum air wudu pada anggota wudu yang pertama kering, dan begitu anggota wudu yang berikutnya. Wajibu 'alaiha ba'dal wudu, diwajibkan pula baginya setelah selesai berwudu, al-mubadaratu bis-shalah, agar bersegera mengerjakan sholat. Fa in akhrat li ghairi maslahati sholah, wajaba 'alaiha i'adatul ghusli lil farji. Jika dia mengakhiri sholatnya karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sholat, maka diwajibkan baginya untuk membersihkannya kemaluannya lagi, menyumbatnya juga mengikatnya dan berwudu lagi. Wal hashi wa ta'si bawal wudu'i bihilafi ma idza akhrat li maslahati sholah ka intidhari jama'atin fala yajibu 'alaiha al-istinaf. Kecuali jika dia mengakhirkan sholatnya tidak segera sholat
setelah wudhu karena untuk kepentingan sholat seperti menunggu jamaah sholat, maka tidak diwajibkan baginya mengulang semua hal itu. Wajibu alaiha tajdidu isabati wa taharah tilikuli fardi. Diwajibkan pula baginya untuk memperbarui ikatan dan wudhu setiap ibadah fardu yang memerlukan wudhu. Kemudian di sini menjelaskan ma yahrumu bil haid wa nifas, hal-hal yang diharamkan pada saat haid dan nifas. Yahrumu bil haid wa nifas as-sittatul umur allati tahruma bil janabah wa hiya sholah. Diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas 6 hal yang juga diharamkan bagi orang yang sedang berhadas besar, yaitu wahiyya sholah, yaitu sholat, wa tawaf wa masul mushafi wa hamlu, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, wal lubthu fil masjid, berdiam di masjid, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, bi qasdil qiraah, dengan tujuan bertilawah atau membacanya atau mengharapkan pahala dari bacaannya. Wa yuzadu 'alaiha shaum. Di samping itu bagi wanita haid terdapat tambahan hal-hal yang diharamkan. Wa yuzadu 'alaiha shaum, puasa, fala yajuzu laha shaum wa hiya haidun au nufasa. Puasa yaitu tidak diperbolehkan bagi wanita berpuasa dalam kondisi haid atau nifas. Wala yasihu min bal ta'thamu bih wal mururu fil masjid in khafit talwithah bidam. Jika dilakukan maka tidak sah puasanya, bahkan berdosa. Tidak diperbolehkan juga melewati masuk ke dalam masjid atau masuk ke masjid walaupun berjalan ke satu arah, tidak berhenti atau berbalik ke arah masuk. Wal istimta' bima baina surati war rukbah. Jika ditakutkan mengotori masjid karena darah yang menetes, jika ditakutkan mengotori masjid karena darah yang menetes, juga ay yahruma 'alaiha an tumakkina zaujaha minat tamatu'i bima. Juga tidak diperbolehkan menikmati di antara pusar dan lutut, yaitu diharamkan bagi wanita membuka kesempatan bagi suaminya untuk menikmati di antara pusar dan lututnya dengan senggama atau lainnya, baina surati wa rukbah bijima'il aw ghairi, bahkan nazar ila bainahuma bisyahudin min ghairi ha'il. Bahkan diharamkan memandang di antara pusar dan lututnya dengan syahwat tanpa penghalang. Fayajibu 'alaiha an tamtani'a minhu inna talabaha. Diwajibkan baginya agar menolak jika suaminya ingin menggaulinya. Wa tahruba minhu idza aradat tamattu'a biha fil halil haid wa nifas, dan menjauhi dari suami jika suaminya ingin menikmati bagian itu di saat dia dalam kondisi haid atau nifas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amrakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid,
Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang taubat dan menyukai orang-orang menyucikan diri. Wamata angkoto'ad damu wahtasalat falaha tamkinuhu min dzalik. Kapanpun darah haidnya terputus lalu ia mandi wajib, maka diperbolehkan baginya hal di atas. Wayahrumu 'alaiha an takdziba 'alaihi fatakulu lahu. Diharamkan pula bagi wanita berdusta tentang masalah ini lalu mengucapkan kepada suaminya, inni haidu li alla yaqrabuha. Sesungguhnya aku sedang dalam keadaan haid. Kama yahrumul 'alaiha alla tuhdibu bil haid idza kanat haidon. Agar suami tidak mendekatinya. Faqadaru ya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hal itu agar suami tidak mendekatinya, hal itu seperti diharamkan pula bagi wanita tidak memberi kabar bahwa dia sedang dalam kondisi haid jika dia memang dalam kondisi haid. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-ghayyisata wal mughawwis la'anallahu al-ghayyisata wal mughawwisah. Sesungguhnya Allah melaknat wanita al-ghasyiyah dan al-mughashiyah. Qala ulama wal ghaysatu hiya allati la tu'limu zawjaha annaha haidun liyaji'aha fayujami'aha. Berkata sebagian ulama, al-ghasyiyah adalah istilah bagi wanita yang tidak memberitahu suaminya bahwa dirinya sedang haid agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya. Wal mughawwiyatu hiya allati la takunu haidan fatakibu ala zawjiha wa taqulu inni haid. Sedangkan al-mughashiyah adalah wanita yang tidak haid dan berdusta kepada suaminya dan berkata, aku sedang haid. Wa kama yajibu qada'u tilka sholati allati qablaha in kanat tujma'u ma'aha ta'khiran kadzuhri wal maghrib. Seperti halnya diwajibkan baginya mengqadha salat tersebut, maka diwajibkan pula baginya untuk mengqadha salat sebelumnya. Di sini merupakan tambihun, peringatan. Idza kanat al-mar'atu tahiratun, jika seorang wanita suci dari haid dan nifas, lalu tiba-tiba datanglah salah satu di antara keduanya, haid atau nifas, al-haid wa nifas, thumma tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhuli waqti shalah. Setelah waktu masuk waktu shalah, wa qad umada minal waqti zamanun yumkinuha fi'lu tilka shalah fihi walam tusolliha, dan telah lewat dari waktu sholat itu beberapa saat yang seharusnya memungkinkan dia untuk melakukan sholat tersebut, namun ia tidak melakukan sholat, maka wajiblah baginya setelah sucinya nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat yang terlewat itu. Fal wajibu 'alaiha idza dhahrahut min haidi anifasiha an taqdiya tilka shalah li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha wa lam taf'alha wa hadha yusamma. Sebab dia telah wajib di waktu itu melakukan sholat tersebut dan memiliki waktu untuk mengerjakannya namun tidak dilakukannya. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah turuwul mani
atau datangnya penghalang. Wa idza kanat haidon nufasa nufasa awang qata'at damu qabla khuruj waqti shalah. Jika yang wanita yang haid atau nifas terputus darahnya suci sebelum keluar waktu sholat, minas sholawatil khamsi, di antara 5 sholat fardu, walau biqadri lahdatin fal wajibul alaiha mubadaratu bi fi'li tilka sholah in kanal waqtu muttasi'an. Walaupun waktu sholat di antara 5 sholat fardu walaupun sebentar, maka diwajibkan baginya segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak cukup, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut yang pada saat darahnya terputus suci masih tersisa waktunya, walaupun hanya tersisa untuk takbiratul ihram. Allati in qata'ad damu wa qad baqiya min waqtiha hatta qadru takbiratul ihram. Wa kama yajibu qada'u tilka shalah allati qablaha in kanat tujma'u ma'aha ta'khiran kal dhuhri wal maghrib. Seperti halnya diwajibkan baginya yang mengqadha sholat tersebut, maka diwajibkan pula baginya untuk mengqadha sholat sebelumnya jika sholat tersebut dengan sholat sebelumnya adalah sholat yang bisa dijamak takhir, seperti sholat zuhur atau maghrib. Fa'in kana sholatul lati qablaha la tujma' ma'aha kal fajri wal asri fala yajibu qada'uha. Jika sholat sebelumnya bukan sholat yang bisa dijamak takhir seperti subuh atau asar, diwajibkan mengqadha sholat yang ia tinggal waktunya. Bal yajibu qada'u dzatil waqti faqad wa hadzal yusamma. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah zawalul mani atau zawalul mani, hilangnya penghalang. Nah, kemudian selanjutnya adapun fakta yang terkait antara hubungan iman dengan kesehatan mental. Benarkah hubungan dari kedua hal tersebut? Dalam beberapa dekade belakangan ini, para peneliti telah mulai mengeksplorasi dan mengakui adanya kontribusi positif yang dapat diberikan spiritualitas terhadap kesehatan mental. Beberapa orang yang telah melewati masa-masa sulit tersebut menyebutkan jika aktivitas spiritual dapat bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mental, penyakit mental, dan pemulihan. Disebutkan juga segala perbuatan yang berhubungan dengan tingkat spiritualitas dapat memberi manfaat untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma atau disingkat PTSD. Jadi jika tingkat keimanan seseorang memang dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan mental, meski begitu hal tersebut bukan satu-satunya yang perlu dilakukan. Jika kamu mengalami gangguan mental, pastikan juga untuk menemui ahli medis guna mengatasi masalah yang terjadi agar gangguan yang ada lebih mudah untuk diatasi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.